keberkahan dan rezeki serta keberkahan dalam kehidupan ini. Bertemu kembali dengan Bapak Anto dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas 4. Semoga anak-anak kelas 4 tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, serta semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, anak-anak kelas 4 yang sholih dan sholihah, pekan-pekan sebelumnya anak-anak kelas 4 yang sholih dan sholihah telah mempelajari apa itu informasi serta peralatan informasi, baik itu peralatan informasi teknologi informasi masa lalu maupun teknologi informasi modern. Pekan ini anak-anak kelas 4 yang sholih dan sholihah, kita akan bersama-sama Bapak untuk mempelajari bentuk-bentuk jenis komunikasi seperti komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, serta komunikasi langsung dan tidak langsung. Tetap semangat ya, salam semangat dari Bapak Anto, anak-anak kelas 4 yang sholih dan sholihah. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari jenis-jenis komunikasi dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini dalam slide berikut ini. Semangat! Mengenal jenis-jenis komunikasi. Pengertian sederhana dari komunikasi yaitu penyampaian informasi atau berita dari satu orang atau lebih. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa non-verbal. Selain jenis komunikasi verbal dan non-verbal di atas, komunikasi juga dibagi menjadi dua jenis melalui cara penyampaiannya, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Baiklah, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal ialah suatu bentuk kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis. Pada komunikasi verbal ini, pada penyampaian pesannya, selain memakai simbol-simbol yang menggunakan satu kata atau lebih sebagai medianya, biasanya menggunakan media bahasa. Sebab bahasa bisa menerjemahkan pikiran yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lainnya. Contoh komunikasi verbal, diantaranya surat menyurat, berbicara melalui telepon, presentasi tugas di depan kelas kepada teman, membaca koran, membaca majalah, menonton televisi, mendengarkan siaran radio, dan lain sebagainya. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ialah merupakan kebalikan dari komunikasi verbal, yakni suatu proses komunikasi atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu ucapan atau kata-kata. Akan tetapi, caranya menggunakan gerakan atau isyarat. Komunikasi non-verbal banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal ini hampir secara otomatis digunakan setiap hari, sebab komunikasi non-verbal ini mempunyai sifat yang tetap dan selalu ada. Pada komunikasi non-verbal ini terbilang sangat jujur dalam hal mengungkapkan apa-apa yang akan diungkapkannya, sebab komunikasi ini terjadi secara spontan. Contoh komunikasi non-verbal, di antaranya anak-anak adalah memakai bahasa tubuh seperti mengangguk-anggukkan kepala dan lain sebagainya, dengan ekspresi wajah seperti dengan senyuman, tertawa dan lain sebagainya. Juga dengan memakai simbol atau lambang-lambang seperti pada pakaian sedang dipakainya, memberikan petunjuk identitas pemakainya. Komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung yaitu komunikasi dilakukan dengan tatap muka atau interface atau face to face atau berhadapan langsung tanpa menggunakan media atau alat sebagai perantara.
Contohnya anak-anak seperti gambar di bawah ini. Contoh komunikasi langsung misalnya Pak Teddy mengajar MTK di kelas 3B dengan semangat. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tidak tatap muka atau membutuhkan alat sebagai perantara. Contohnya di bawah ini, di gambar di bawah ini. Contohnya komunikasi tidak langsung. Pak Joni menelepon sahabatnya yang ada di negara Turki. Jadi anak-anak jelas komunikasi dapat dilakukan dengan bantuan alat seperti komputer, HP, smartphone, televisi, radio. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi komunikasi yang ada di dunia ini. Tetap semangat anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha. Pekan selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan Bapak Anto dengan materi-materi yang tentunya berbeda. Tetap semangat. Bapak akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.